Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan dimanapun berada boleh menyaksikan tayangan video streaming ibadah pada Minggu pagi hari ini. Selamat pagi bagi kita semua, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kasih Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Kita bersyukur kebaikannya yang tidak pernah berhenti dalam segala situasi apapun. Kita yakin percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Mari semua jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah kita. Kita datang merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Kita bawa korban syukur kita ke hadapan Tuhan. Korban hati kita yang sungguh terarah kepada Tuhan. Sebelumnya kita ambil waktu saat teduh sejenak. Dan hati kita, pikiran kita sungguh terarah kepada Tuhan. Saat teduh kita mulai. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kesempatan ini, waktu ini Tuhan, yang masih ada Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bisa memuji-muji Engkau, kami masih bisa beribadah, kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan bagi-Mu. Dan itulah yang bisa kami perbuat Bapa, karena begitu banyaknya kebaikan-Mu, begitu banyaknya perbuatan-Mu yang luar biasa bagi kami. Dan inilah persembahan syukur kami, hati kami yang kami bawa kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, ku tersungkur dan sembah. Kita angkat pujian ini dengan sungguh. Kita persembahkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan memberikan persembahan yang terbaik, pujian yang terbaik bagi Dia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku
Salam. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats membimbing bagi kita pada pagi yang berbahagia ini terambil dari Ibrani 11 ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat, dan saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak pada Alkitab masing-masing. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Terpujilah nama Tuhan. Dan saya ingin menyapa anak-anak kita sekolah minggu yang ada di rumah. Shalom semuanya, anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya? Ya, pasti bersama Tuhan Yesus luar biasa ya. Kita bersyukur sampai di sini. Anak-anak terus dalam pemeliharaan Tuhan. Dan mari anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan di rumah masing-masing. Nanti akan didoakan oleh hambanya, oleh Ibu Pendeta. Dan kita boleh bernyanyi bersama-sama menjadi kesaksian bagi semua anak-anak sekolah minggu. Kita akan angkat pujian kita, kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Walaupun kita tidak bersama di tempat ini, tapi kita yakin percaya Tuhan Yesus mempersatukan kita. Amin. Anak-anak boleh semangat, boleh bernari bagi Tuhan, menyanyi dengan sukacita. Karena kasih Tuhan yang selalu ada bagi kita semua. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam. Kulihat wajahmu, kulihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. Pandang wajahmu, kau pandang wajahku, ada kemuliaan. Kulihat wajahmu, kulihat wajahmu, kau lihat wajahku. Ada apa? Amin. Pandang wajahmu, kau pandang wajahku. Ada apa? Ada kemuliaan. Puji Tuhan, ada kemuliaan Allah. Ada kemuliaan. Ada kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah. Pujilah nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, juga anak-anak kita yang di rumah, kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur memiliki Tuhan yang selalu menolong menjaga hidup kami. Terlebih bagi anak-anak kami, terima kasih. Sekalipun selama beberapa bulan terakhir, mereka juga harus ikut ada dalam situasi yang membuat tidak nyaman. Tapi kami bersyukur Tuhan, melihat pemeliharaanmu, penjagaanmu sempurna bagi semua anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini dalam ibadah kami mau membawa mereka dalam doa kami. Tuhan, berkatilah dengan berkat-berkat yang mereka butuhkan. Kami percaya masa depan yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi setiap anak-anak kami. Terima kasih, berkati setiap para orang tua. Biarlah kasih, hikmat juga, wibawa menjadi bagian kehidupan dari setiap orang tua yang ada. Usaha pekerjaan hamba-hambamu diberkati.
Segala yang dibutuhkan, segala yang diperlukan, biarlah Tuhan yang mencukupkan sesuai dengan kemuliaan dan kekayaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan kasih-Mu, kuasa-Mu. Berkatilah Tuhan seperti janji firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu kembali duduk di tempat duduk masing-masing dan kita akan terus melanjutkan ibadah kita. Dan saat ini kita masuk dalam ruang pengakuan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita semua jemaat Tuhan, masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita jujur di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita perbuat yang tidak berkenan di hadapannya. Supaya Tuhan sungguh melihat hati kita yang sungguh tulus datang ke hadapan Tuhan. Karena kita sudah tahu bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana pengorbanannya yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Namun sebelumnya kita angkat pujian kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang kuterima Tuhan, bahkan pengorbanan-Mu yang mulia. Dan biarlah kita semua sebagai umat Tuhan, kita memiliki hati sebagai hati seorang hamba yang mau tulus terbuka di hadapan Tuhan. Kita mau jujur terbuka di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku
jemaat Tuhan, saat masing-masing berdoa kepada Tuhan. Dia Tuhan yang tidak melihat rupa kita. Dia Tuhan yang tidak memandang harta kita, tetapi Dia melihat hati kita, hati seorang hamba. Itulah yang Tuhan cari, yang sungguh-sungguh di hadapan. Dan hanya itu yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Persembahan yang hidup, yang mau menyembah Dia. Dan itu terbukti dari sikap tingkah laku kita, yang mau meninggalkan hal yang tidak benar, yang tidak baik di hadapan Tuhan. Bapa, kami jujur di hadapan-Mu. Kami sering jatuh dalam dosa Tuhan. Kami sering mengecewakan-Mu Tuhan. Kami sering tidak mengontrol pikiran kami, bibir kami, mulut kami, bahkan hati kami Tuhan. Sehingga kami sering mengecewakan Tuhan, mengecewakan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Biarlah kami boleh kedapatan sebagai seorang hamba yang setia Tuhan, yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Dengan situasi yang ada ini, biarlah kami semakin dekat dengan Engkau sebagai umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, supaya kami boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus, kami tahu hanya Engkau yang mampu memulihkan kami. Namun yang terutama adalah kami Tuhan, maukah kami diubahkan seperti seorang hamba yang setia. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas pengorbanan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu bagi kami, semua jemaat-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau Allah yang begitu mengasihi, Allah yang sempurna kasih-Nya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Nats berita pengampunan dosa. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan. Ya, masih ada sukacita. Ya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur ya, sampai saat ini Tuhan, Allah yang dahsyat itu, Allah yang luar biasa itu bersama dengan kita. Dan mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan, dan ini menjadi kesaksian kita bersama. Kita ingin menyaksikan bagaimana Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Dia ajaib. Dan di saat Dia bangkit berperang menyatakan kebenarannya, dunia ini akan digoncangkan, dan kita percaya akan segala kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan itu. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita, semangat di hadapan Tuhan. Pujian ini mengatakan, dunia bergoncang saat Kau bangkit berperang, dan nyatakan kebenaran-Mu Tuhan, dan musuh pun semua gemetar. Terpujilah Tuhan kita. Dunia bergoncang saat Kau bangkit berperang, nyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Musuh pun gemetar, musuh pun gemetar saat Kau tampil berperang.
luar biasa Tuhan kita. Dia Allah di atas mukjizat. Dan Bapak Ibu Saudara masih tetap berdiri. Kita akan membaca Mazmur pujian kita. Kita akan membuka Mazmur 6 ayat 1 sampai 11. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang bernomor ganjil dimulai ayat yang pertama, dan Bapak Ibu Saudara ayat yang bernomor genap dimulai dari ayat yang kedua, dan nanti ayat yang ke-11 kita akan membacanya bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa dalam Pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Kita bersama, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari kita semua jemaat Tuhan, kita datang menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita naikkan doa kita, terima kasih kita, syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia Yesus yang menjadi penyelamat dalam hidup kita. Dia Tuhan menjadi penolong, menghiburkan, menguatkan. Setiap hari
menyembah Dia. Berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sembah, agungkan Tuhan kita. Tinggikan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena ini yang bisa kita perbuat untuk membalas. Bersyukurlah, bersyukurlah atas segala kebaikan Tuhan. Dia Allah yang menyelamatkan. Dia Allah yang beserta kita. Allah yang menolong. Allah yang menghiburkan, menguatkan. Tidak ada alasan untuk tidak menyembah Engkau Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak memuliakan nama-Mu Yesus. Kami datang memuji Engkau Yesus. Sungguh Engkau baik. Sungguh Engkau baik Yesus. Terima kasih atas segalanya. Engkau kami kagum, kami hormat, kami bangga akan Engkau. Kami bangga akan Engkau Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Allah kita. Allah yang luar biasa. Terima kasih Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Kami merindukan biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja masing-masing atas setiap kami, atas setiap seluruh umat-Mu yang hari ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan, telinga seorang murid itu Tuhan berikan bagi setiap kami. Buatlah kami mengerti, buatlah kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Kami merindukan sepanjang kehidupan kami, Tuhan dapati hidup kami ada dalam perkenanan Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan dengan penuh keterbatasan Tuhan menolong. Biarlah pengurapan dari Allah menjadi bagian hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu hari ini. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kasih kemurahan Tuhan tetap ada, tetap menjadi bagian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan sebagian firman Tuhan. Seperti tema sinode kita pada minggu ini, persembahan yang berdampak. Persembahan yang berdampak diambil dari kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Kejadian dalam perjanjian lama pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama saja, pelan-pelan saja supaya kita bisa mengerti, memahami firman Tuhan pada hari ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kain dan Habel. Kita mulai dari ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya.
maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang berbahagia, kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada minggu hari ini adalah berbicara tentang persembahan yang berdampak. Berbicara persembahan, kita tahu persembahan itu wujud syukur kita, wujud sukacita kita atas segala kasih Tuhan, atas segala berkat Tuhan, atas segala pertolongan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam setiap hidup kita masing-masing. Kalau kita melihat kata berdampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki pengertian mempunyai pengaruh yang kuat, memiliki pengaruh yang kuat, atau dengan kata lain ada akibat, ada konsekuensi. Jadi dapat disimpulkan ketika kita memberikan persembahan itu bukanlah menjadi satu beban, tetapi itu adalah wujud syukur kita atas kasih, atas anugerah yang Tuhan berikan buat kita, dan itu menunjukkan bahwa kita tidak melupakan Tuhan untuk segala kebaikannya. Dan persembahan itu Tuhan menginginkan berdampak, punya pengaruh, bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, teks ini berbicara tentang 2 orang kakak beradik. Kita sudah tahu cerita ini, Kain dan Habel. 2 kakak beradik ini sama-sama melakukan hal yang baik. Mereka memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Kain yang seorang petani dikatakan dalam ayat yang ketiga mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya kepada Tuhan. Habel adiknya juga sebagai seorang gembala, dia juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya dalam ayat yang keempat. Namun ini yang perlu digarisbawahi, Allah hanya mengindahkan persembahan Habel. Persembahan Kain tidak diterima, persembahan Kain tidak diindahkan, makanya Alkitab mengatakan mukanya menjadi muram dan hatinya menjadi panas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setidaknya ada beberapa hal yang membedakan persembahan Kain dan Habel, dan kita akan melihat ya bagaimana persembahan Habel ini dikatakan persembahan yang berdampak. Poin yang pertama dalam bagian firman Tuhan ini adalah Habel memberikan persembahan yang lebih baik. Dalam nats pembimbing kita Ibrani 11 ayat yang keempat dikatakan Habel mempersembahkan yang lebih baik dari Kain. Ya, dikatakan dalam bahasa Yunani pleion, ya lebih baik itu ditulis pleion yang artinya more excellent.
memberi persembahan sebagian kepada Tuhan. Ya, sedangkan Habel mempersembahkan yang sulung. Ya, dalam konteks Ibrani pasal 11 itu dikatakan Kain memberikan sebagian, Habel itu memberikan yang sulung. Yang sulung ini menunjukkan kepada sikap iman dan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan. Sulung ini menandakan yang terbaik, yang terutama di antara yang terutama. Sehingga bukan berbicara soal jumlah. Ya, tentang persembahan Kain hanya sebagian, sedangkan Habel dikatakan yang sulung, tapi Tuhan melihat Habel menempatkan Tuhan terutama di dalam hidupnya. Sehingga ia memberikan yang terbaik. Berbicara tentang sikap hati dalam memberi. Habel dikatakan persembahannya berdampak karena dia memberi yang lebih baik. Ya, dia menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan? Bagaimana respon kita, sikap hati kita dalam memberi persembahan? Ketika kita menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup kita, berarti yang terbaik itu harus kita persembahkan untuk Tuhan. Tugas kita memberi yang terbaik, ya, memberi materi, secara materi kita beri, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, ide-ide kita, segala sesuatu kita berikan kepada Tuhan. Ya, dan haruslah itu yang terbaik, bukan yang sisa, Bapak Ibu ya. Harus yang terbaik. Hari ini kita belajar apa yang dilakukan Habel. Dia menempatkan Tuhan itu yang terutama, sehingga dia memberikan yang terbaik dari apa yang dia miliki. Untuk itu berikanlah yang terbaik yang harus kita persembahkan untuk Tuhan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, persembahan Habel dikatakan persembahan yang berdampak karena hidupnya berkenan bagi Tuhan. Mengapa persembahan Kain tidak diterima? Karena Kain memberikan persembahannya itu tidak didasari dengan iman, tidak didasari dengan pengenalannya dengan kebenaran itu kepada Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat Habel merupakan salah satu saksi iman karena imannya. Habel itu orang benar, Habel itu orang saleh, Habel itu hidupnya seturut sekehendak dengan Tuhan. Sehingga dikatakan persembahannya itu dikenan, diindahkan, diterima oleh Tuhan. Ya, kalau kita teliti, kita melihat lagi dalam Kejadian pasal 4 ayat yang keempat, Tuhan bukan melihat persembahannya dulu, Tuhan melihat pribadi Habelnya dulu. Ketika pribadinya dikenan, baru Tuhan melihat persembahannya. Bukan hanya persembahan kita yang terbaik, namun terlebih dahulu Allah juga melihat pribadi kita. Berkenan gak hidup kita? Ya, sehingga harus balance, harus seimbang. Ya, bukan hanya persembahannya, tetapi harus balance juga dengan sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang hendak kita persembahkan kepada Tuhan harus dilandasi dengan motivasi yang benar. Tuhan memang tidak pernah melihat seberapa yang kita beri dalam persembahan, tapi Tuhan memperhatikan sikap hati kita dalam memberi, ya. Sikap hati kita dalam memberi. Mari kita memberi bukan karena ada sesuatu yang kita harapkan itu kembali. Kita memberi bukan karena ada pamrih yang terselubung. Kita memberi bukan karena terpaksa, tapi kita memberi karena kita sudah terlebih dahulu diberi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu poin yang kedua. Hidupnya Habel berkenan, berbicara sikap hatinya di dalam mempersembahkan persembahannya. Yang ketiga, yang terakhir, persembahan Habel itu berkenan karena didasari dengan iman. Alkitab mencatat Habel mempersembahkannya dengan iman. Habel memberikan persembahan kepada Tuhan dengan motivasi yang tulus. Habel memberikan persembahan itu karena kasihnya yang besar kepada Tuhan. Makanya dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Inilah tindakan iman. Habel memberi bukan kehendaknya sendiri, tapi memberi sesuai dengan standar yang Tuhan inginkan. Tanpa iman, firman Tuhan katakan Ibrani 11 ayat yang ke-6, tidak mungkin orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita perbuat, ibadah-ibadah kita,
pelayanan kita, baik kita dalam memberikan persembahan kita, haruslah didasarkan dengan iman yang benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itulah iman menjadi sempurna. Hari ini kita belajar kembali ya tentang persembahan. Bagaimana sesungguhnya kita dalam memberi persembahan. Bagaimana respon kita, sikap kita, motivasi kita dalam memberi persembahan. Persembahan yang berdampak berarti yang pertama, menempatkan Tuhan di tempat yang paling utama. Ketika Tuhan sudah ditempatkan paling utama, pasti kita akan memberikan yang terbaik. Yang kedua, persembahan itu berdampak ketika sikap hati kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, persembahan yang berdampak itu ketika didasari dengan iman. Saya simpulkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Memberi persembahan bukanlah ritual yang kita lakukan dalam setiap ibadah kita tiap minggu. Tapi memberi persembahan itu karena kita sudah terlebih dahulu diberi oleh Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu itu dalam hidup kita. Kita memberi bukan karena kita mau pamer, bukan karena kita mau dipuji, bukan karena kita mau mendapatkan penghargaan dari manusia, dari orang lain, tapi kita mau memberi karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang baik bagi kita. Tuhan Allah sumber berkat, sumber sukacita, bahkan ketika kita memberi dengan penuh sukacita, maka sesungguhnya tidak ada yang hilang, tidak ada yang berkurang dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Justru kita semakin kaya di dalam iman kepada Allah sumber segala berkat itu, sehingga yang terbaiklah harus kita persembahkan buat Tuhan, supaya persembahan kita berdampak dan Tuhan kita yang dimuliakan. Penutup kebenaran firman Tuhan pada hari ini, hal yang paling unik soal memberi adalah kita tidak akan pernah kekurangan di saat kita memberi. Tidak pernah ada orang yang jatuh miskin karena ia memberi. Mengapa? Karena Tuhan selalu dan selalu menggantikannya dengan berkat yang baru. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati setiap Bapak Ibu untuk boleh kita terus mengerti, memahami tentang memberi persembahan yang berdampak kepada Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami belajar mengenai persembahan yang berdampak di hadapan Tuhan. Kami belajar dari kisah hidup Habel, bagaimana persembahannya itu dikenan Tuhan, persembahannya itu diindahkan oleh Tuhan. Karena memang Habel betul-betul memiliki sikap hati, motivasi yang sungguh-sungguh, mendasari persembahannya itu dengan iman kasihnya kepada Tuhan. Begitu juga dengan kami, seluruh umat-Mu Tuhan yang hari ini beribadah dalam rumah kami masing-masing. Biarlah firman-Mu ini menjadi peringatan bagi setiap kami masing-masing. Supaya mulai hari ini ke depannya, ajarlah kami Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus terus menerus mengingatkan, mengajar, mendidik setiap umat-Mu untuk boleh melakukan firman-Nya dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa kami yang baik. Hari ini kami mau berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah bangsa dan negara kami dengan situasi kondisi yang sudah beberapa bulan ini kami alami karena wabah COVID-19 membuat segala sesuatu menjadi tidak nyaman. Kami berdoa Tuhan, kami merindukan pemulihan itu boleh sungguh-sungguh terjadi bagi bangsa ini. Berkatilah semua pemerintahan yang ada. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk wabah ini. Berdoa untuk seluruh tim medis, para dokter, perawat Tuhan. Kasih anugerah-Mu, limpahkanlah bagi hamba-hamba-Mu. Berkatilah kehidupan para medis ini Tuhan. Berkatilah pasien-pasien yang ditangani, Tuhanlah yang menyembuhkan, menolong, yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kalau ada kebijakan-kebijakan yang akan dibangun kembali memasuki bulan-bulan ini, kami juga terus berdoa menyerahkannya itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah
yang terbaik menurut kehendak Tuhan, Tuhan nyatakan bagi kehidupan bangsa dan negara kami, bagi kota kami, bahkan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan. Kau memberkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, berkati usaha pekerjaan yang ada, berkati anak-anak, berkati juga setiap kesehatan kami masing-masing. Biarlah kasih karunia Allah juga tetap Tuhan nyatakan, tetap boleh kami rasakan dari hari ke hari di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau ada jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan kelemahan tubuh, Kau jamah, Kau berkati. Kalau dalam keadaan yang bergumul, Tuhan hamba-Mu terbatas. Mengetahui setiap pergumulan hamba-Mu Tuhan, Kau yang campur tangan, berikanlah jalan keluar, solusi yang terbaik bagi seluruh kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk hari ini kami masih bisa diperkenankan Tuhan beribadah, mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, Allah yang telah mengajar, kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan untuk kita bisa bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan untuk duduk kembali. Terima kasih untuk hambanya yang sudah membagikan berkat firman Tuhan bagi kita pada minggu yang berbahagia ini. Dan saatnya kita semua jemaat Tuhan sebagai tanda syukur kita atas segala kebaikan, pertolongan Tuhan, kemurahannya yang boleh kita alami satu minggu yang sudah kita lalui. Mari kita persembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan persembahan kita akan dilandasi dengan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, kita angkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi
Tuhan, kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu. Kami sudah merasakan dan melihat bagaimana Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Itulah yang kami syukuri. Kalaupun mungkin masing-masing kami punya masalah pergumulan, tapi satu keyakinan kami di dalam pergumulan kami, di dalam masalah kami ataupun apa bagian hidup kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan saat ini kami juga diberikan kesempatan untuk menunjukkan rasa syukur kami, rasa kagum kami atas kebaikan Tuhan. Kalaupun apa yang sudah kami persembahkan ini Tuhan tidak sebanding dengan segala kebaikan-Mu itu, tapi kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan, boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu, GPIN Anugerah Pekanbaru. Bahkan boleh juga memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami memohon berkatilah lagi, kembalikanlah lagi berkat-Mu kepada seluruh jemaat-Mu. Berikan terus damai sejahtera, sukacita, kesehatan, bahkan segala berkat-berkat di tengah-tengah usaha pekerjaan, di tengah-tengah rumah tangga demi rumah tangga, bahkan pribadi lepas pribadi jemaat Tuhan. Engkau berkatilah. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik seluruh jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dan biarlah kita juga semua dengan firman yang sudah kita terima pada hari ini membawa kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena semua yang ada pun pagi kita saat ini tidak ada artinya kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Bahkan semua yang ada pada kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Untuk itu mari kita terus membawa hati kita untuk terus menyembah Dia, mengagungkan Dia dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pujian kita. Hati kita sebagai hati seorang hamba yang mau selalu setia di hadapan Tuhan. Karena saat kita datang pun ke dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Dan kembali pun kita tidak akan membawa apa-apa. Tapi yang kita bawa adalah hati kita, iman kita, yang sungguh kita bawa hanya kepada Tuhan. Yang berkenan di hadapan Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya.
pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.